Nah, pusaka-pusaka itu kan semuanya ibaratnya ada fungsi ini. Fungsinya untuk apa kan seperti itu. Ini buka subrek. Jangan lupa subrek, nyalakan tombol loncengnya. Untuk apa? Untuk perkembangan channel ini. Lain. Channel ini bisa berkembang gitu. Kalau lonceng mah itu bunyi untuk jam. Notifikasi. Oh, enggak bunyi jam 12 adanya 12 kali. Alarm. 12 kali fondasi. Isi perut. Mangga dilajeng. Mangga. Saya juga ada pertanyaan nih gitu, tentang Trisula Weda. Trisula Weda itu kan ada dua. Ada Trisula Weda yang digunakan misalkan oleh siapa? Satrio Piningit dan juga iblis. Itu bagaimana tuh perbedaannya antara Trisula Weda Satrio Piningit dan juga Trisulanya iblis. Jadi gini, para dewa itu punya senjata Trisula, kan gitu. Dewa Wisnu juga punya, iblis juga punya kan Trisula. Itu sama. Itu maksudnya. Nah, kalau Trisulanya para dewa itu Trisula Weda yang ada di Jagajayabaya, gitu kan. Nah, kalau yang belum tahu Trisula Weda, tonton konten saya saja. Ada penjelasannya tentang Trisula Weda. Promosi Tapi kalau misalkan mau dipersingkat, dijelaskan lagi sekarang saya persingkat saja ya, bahwa Trisula Weda itu intinya tentang ketuhanan. Jadi seperti Tritunggal gitu, seperti Tritunggal, karena di dalam Trisula Weda itu ada yang namanya di agamanya, ada di ilmu daerahnya ada gitu. Jadi ibaratnya kompilasi dah orang sudah nggak bisa. kompilasi lah. Jadi disatukan, dirangkum semua kalau dari agamanya, yaitu tentang Sirotol Mutakin yang jejak itu, terus kiri kanannya itu yang disebut Mandala Putra Mandala Putri gitu kan. Nah, itu Trisula Weda. Intinya kemana? Intinya kita menjalur ke Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu gitu. Itu Trisula Wedanya para dewa. Lalu kemudian Trisulanya para iblis seperti Trisulanya apa? Para iblis yaitu tentang Mangin. Bisa dijelaskan lagi mungkin orang-orang ingin tahu juga ya tentang mungkin kan ini untuk ibaratnya lebih mengenal ya. Sama iblis juga emang punya Trisula juga. Mungkin pernah lihat lah di gambar-gambarnya gitu kan ya, ada iblis membawa Trisula juga. Iya, betul sama. Nah, itu Trisula iblis itu kan kalau di kita di bahasa sini lah ya, harta, tahta, wanita gitu kan. Nah, harta ini orang banyak mengejar harta di dunia ini gitu kan. Tahta seperti di negara atau politik, tahta gitu kan, jabatan gitu kan.
Terus wanita yang poligami. Yang sering Poligami menikah. itu kan sebenarnya kebanyakan bukan karena ibaratnya bukan lebih ke membantu, tapi lebih ke hawa nafsu yang poligami. Ustaz Kebanyakan loba lah. Banyak Ini kan kawin jeung nu ngora. Lain dibanding ke jauh-jauhnya. Oh, ini nu ripuk. Ke jauh-jauh di daerah Degelau. Iya mah poligami nah yang kan lebih gelis gitu ya. Matak nah di Nusantara ieu nolak poligami. Jadi kenapa di Nusantara menolak poligami? Karena Nusantara ini tahu poligami itu bagian dari trisulanya iblis. Nah, loba Ustaz ngomong poligami benar. Salahnya orang Nusantara mah lebih pintar. Jadi seperti itu penjelasan. Jadi kalau untuk Trisula Weda itu bukan berupa fisik berarti emang. Bukan dohir. Iya. Nah, bukan kalau menurut saya. Jadi hanya filosofi gitu kan ya. Filosofi. Jadi kalau kita terpatok ibaratnya nih kalau misalkan bentuk senjata ada juga kan yang goibnya senjata itu kan. Contohnya kayak kujang, kalau kujang kan memang Nah, ada gitu kan. ada kan ibaratnya ada yang dohir ada yang nggak dohir kan ibaratnya pusaka itu. Nah pusaka itu kan semuanya ibaratnya ada fungsi nih, fungsinya untuk apa kan seperti itu. Emang bentuknya trisula nih pusaka goib. Nah yang megang itu juga harus tahu fungsinya itu apa, yang saya tadi bilang begitu. Ya mudah-mudahan nih orangnya yang mempertanyakan tentang Trisula Weda, para dewa dan juga Trisula Weda yang dipegang oleh iblis itu seperti itu. Jadi kalau untuk berbicara masalah pusaka nih Mang ya, kan otomatis nih untuk pusaka sendiri kan ada yang negatifnya, ada yang positifnya gitu ya Mang ya. Nah, salah satu untuk membedakan mana yang positif negatifnya itu gimana Mang? Ada cara nggak? Caranya Barangkali ada yang belum tahu, Nah, belum jadi paham begini. gitu kan. kalau kita tidak bisa mempelajari bocah Amun ini, udah mendingan jangan pegang pusaka. Kalau kita tidak tahu bocah Amun ini apa, bocah Amun ini kan untuk memurnikan hati, pondasi dasar. Sementara pusaka itu hubungannya dengan goib. Yang namanya pusaka ada goibnya, gitu kan? Kalau kita berhubungan dengan goib tidak bisa menguasai dasarnya. Nah itu pusaka itu akan menjadi negatif, mengikuti egonya si pemegang. Karena Akan terjebak. yang namanya pusaka itu mengikuti orangnya, bawaannya. Mau dibawa baik hayu, dibawa jelek hayu. Untuk menghindari hal-hal tersebut nih, Hmm. kan kita nggak tahu nih tiba-tiba ada pusaka, ada yang ngasih atau gimana gitu kan ya. Nah, Mendeteksi. ya mendeteksi awal, kalau ibaratkan mah ada deteksi awal dini untuk bencana Gempa. tsunami, gempa. Nah ini juga harus Penangkal ada, gitu Iya. kan. ya. Nah salah Ada. satunya Ada caranya gimana? Nah, gitu. caranya. Nih, sebenarnya mah ini intinya mah dari bocah Amun. Kalau kita bisa benar-benar udah bisa menguasai yang disebut dasar ini, nah kita kan bisa merasakan tuh energi dalam diri kita. Nih ketika pusaka itu kita dapat atau diberikan atau ada yang ngasih atau nemu gitu kan. Nah ini kan disesuaikan, kita rasakan cocok sama tidak energinya dengan kita. Positif atau tidak gitu ya. Bukan Bisa- masalah bisa positif atau negatif. Positif negatif itu tergantung orangnya. tergantung orangnya, pembawaannya. Heeh. Jadi menurutnya positif, menurut orang lain kan bisa jadi negatif. Tergantung pandangan juga. Tergantung orangnya. Jadi antara positif dan negatif itu bukan menurut kita, menurut orang lain saja.
Jadi ketika menilai pusaka ini rasain sendiri. Kalau cocok ya begitu. Sudah haknya. Bukan masalah hak atau enggaknya gitu kan. Kalau cocok ya berarti tidak bisa dibilang positif atau negatif. Berarti itu satu energi dengan kita. Itu masalah pusaka. Dan pusaka itu ada hak, meskipun sudah hak di kemudian hari bisa hilang. Gitu kan? Bisa balik lagi sini kan? Nah, itu yang namanya pusaka, kan ada batasnya. Terus orang pemegang pusaka itu ada batas waktunya sebenarnya. Jadi tiap tingkatan keilmuan atau tingkatan spiritualnya seperti apa, misalkan tingkatnya baru anggap aja tingkat 1 lah ya. Nah, pusakanya ini spiritualnya naik tingkat 2, pusakanya ganti lagi. Jadi pusaka itu lebih ke tingkatan Atau level ya. level. Jadi lain Mobile Legends Gimana no naik level teh. oh Mobile Legends biasa gua levelnya tinggi senjatanya beda. Lebih halus gitu ya. Berarti jadi tingkatan level yang lebih tinggi itu lebih bagus.